Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Mbak Rani juga sama Pak Fajar juga sampailah ke rumah sakit, dan di sini terlihat Pak Fajar juga melihat Tante Saras yang lemas. Di sini juga gak lama kemudian datanglah suster. Lalu suster juga di sini dia mengasihkan obat kepada Tante Saras. Pas sudah dikasihkan obat, suster juga keluar dari ruang rawatnya Tante Saras. Lalu Tante Saras juga melihat Mbak Rani sama Pak Fajar, kenapa kalian kok diam di sana? Masuk aja, kata Tante Saras. Lalu singkat cerita Pak Fajar sama Mbak Rani juga dia masuk. Lalu Mbak Rani juga ngomong kepada Tante Saras sama Pak Fajar, sekarang Tante Saras sama Pak Fajar harus maaf-maafan supaya kok Lia di sana tenang, kata Mbak Rani. Di sini juga Pak Fajar juga dia minta maaf kepada Tante Saras, dan Tante Saras malah dia ngomong kepada Pak Fajar sambil dia mewek. Harusnya saya minta maaf kepada kamu, kata Tante Saras. Di sini juga singkat cerita akhirnya Tante Saras sama Pak Fajar juga dia pelukan dan juga dia baikan. Di sini juga Tante Saras juga di sini memeluk Pak Fajar dengan erat dan dia juga merasa bersalah. Lalu di sisi lain Mbak Rani juga dia sangat senang karena Pak Fajar sama Tante Saras sudah baikan. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga dia sangat senang karena dia juga sudah baikan sama Tante Saras, dan di sini Mbak Rani juga dia ngomong ke Tante Saras, terima kasih Tante sudah baikan sama Pak Fajar, kata Mbak Rani. Tiba-tiba Tante Saras mendengar suara adzan, dan di sini Tante Saras juga ngomong kepada Fajar, kita sholat, saya sudah lama tidak sholat, kamu bisa kan jadi imam, kata Tante Saras kepada Pak Fajar. Bisa Tante. Singkat cerita mereka juga pada sembahyang di tempat ruang rawatnya Tante Saras. Lalu di sisi lain di sini para buana yang kesiram air bajunya sama pelayan restoran, dia juga sudah pulang dari butik dan beli pakaian, dan dia juga ngomong sendiri, ini kan dekat dengan rumah sakit di mana Saras dirawat, saya harus menengok Saras, kata para buana. Singkat cerita para buana juga sampailah ke rumah sakit. Pas di depan pintu ruang rawatnya Tante Saras, dia juga sangat kaget karena melihat Pak Fajar sama Mbak Rani sama Tante Saras lagi sembahyang. Kenapa Saras itu kok cepet banget dia memaafkan Fajar? Saras benar-benar salah memilih jalan, kata si para buana orang tua jahat. Lalu dia juga sambil melihatin Pak Fajar yang jadi imam, dan di makmumnya di sini Mbak Rani sama Tante Saras. Lalu para buana juga dia langsung pergi dari depan ruang rawatnya Tante Saras. Lalu di sisi lain di sini di restoran si Broko Kroni juga sama si Lipia juga masih dia dansa. Tiba-tiba si Lipia dia melihat foto yang menyanyi yaitu artis baru. Di sini juga si Lipia juga sangat suka kepada artis ini. Lalu tidak lama kemudian Dewa sama Nana juga datang. Lihat nak, kata si Lipia. Lalu di sini juga Nana juga sangat senang dan dia juga bilang ganteng kepada artis yang bernama Rebong, kata si Lipia. Lalu di sini Dewa juga sangat marah, ganteng apaan, kata Dewa dan si Broko Kroni. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Junior, mendingan kita jalan-jalan aja nak, kata Dewa kepada Junior sambil dia juga berjalan. Pas dia jalan di sini tahu-taunya kakinya pakojot sama alas meja. Di sini juga Dewa juga hampir jatuh, dan terlihat Dewa juga untuk memperhatikan Junior supaya tidak jatuh, tapi tangannya Junior kena kursi. Lalu di sini Nana sama Lipia dan si Broko Kroni juga langsung memburu Dewa, dan Junior juga terlihat di sini dia menangis. Lalu Nana juga melihat tangannya Junior merah dan memar. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa, bagaimana ini kalau ketahuan sama Mama Farah, kata Nana. Lalu di sini juga si Lipia juga sama kayak Nana, dia takut ketahuan sama Mama Farah. Tapi di sisi lain si Broko Kroni dia ngomong, tenang, kalau ada Roni tenang, saya yang akan pasang badan nanti di depan Mama Farah, kata si Broko Kroni. Lalu si Lipia juga langsung memeluk si Roni, tapi si Roni di sini langsung dia nge-WA kepada Dewa, pokoknya saya siap membantu masalah ini, tapi
kamu harus transfer 200 juta. Di sini juga dewa juga langsung transfer 200 juta. Singkat cerita mereka juga di sini langsung pergi dari restoran itu. Singkat cerita sampailah ke depan rumah Buana. Di sini juga terjadilah cekcok antara Silvia dan dewa. Dia juga menyalahkan dewa. Dewa sama si Broko Kroni juga dia menyalahkan Silvia karena dia fokus kena artis baru yang bernama Rebong itu, bukan Rebong, Rewok, kata si Broko Kroni. Saking keselnya. Lalu di sisi lain di rumahnya Buana, si para Buana di sini yang lagi kukuluyuan dia sangat kaget, ada apa di luar kok rame, kata si para Buana sambil dia juga menuju keluar. Lalu pas para Buana dia keluar, di sini juga si Broko Kroni, Silvia sama Dewa dan Nana juga dia bersembunyi di balik dinding. Lalu terlihat para Buana juga dia memanggil-manggil siapa yang ada di sini, kata para Buana. Lalu terlihat Nana yang lagi bersembunyi sama Dewa, Silvia, Roni dan Junior. Tiba-tiba Junior di sini menangis. Lalu para Buana juga dia mendengar tangisan Junior. Untuk dengan sigap si Broko Kroni juga dia ngomong ke Nana, kesinikan Junior cepat, kata si Broko Kroni. Lalu Junior juga dikasihkan kepada si Broko Kroni dan sudah digendong oleh si Broko Kroni. Si Broko Kroni juga langsung keluar dari tempat persembunyiannya sama Silvia. Lalu terlihat para Buana juga dia ngomong kepada si Broko Kroni, kenapa kamu bersembunyi di sana, kata para Buana. Lalu si Roni juga di sini dia jujur kepada para Buana melihatkan tangannya Junior yang memar. Singkat cerita di sini juga para Buana juga dia melihat tangannya Junior memar, dia juga sangat marah benar kepada si Broko Kroni. Demi uang 200 juta si Broko Kroni dia berani pasang badan di depannya para Buana. Lalu terjadilah di sini si Roni juga dimarahin oleh si para Buana, tapi si Roni di sini dia ngomong kepada para Buana, mendingan saya masuk dulu mam, karena Junior sudah tidur, kasihan Junior, kata si Broko Kroni. Nanti di rumah marah lagi nggak apa-apa, kata si Broko Kroni kepada para Buana. Lalu para Buana juga kepada si Broko Kroni, udah kamu cepat masuk, kata para Buana kepada si Roni. Lalu si Roni juga sama si Silvia juga dia masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh para Buana. Lalu mereka sudah pada masuk, Dewa sama Nana juga dia pergi dari rumahnya Buana. Lalu di sisi lain di kamar di sini si Broko Kroni juga dia nge-WA kepada Dewa, cepat transfer uang itu Dewa, kata si Broko Kroni. Lalu dia juga di sini yang pas di mobil dia juga langsung transfer uang kepada si Broko Kroni. Lain lagi di sisi lain di sini juga si Alia Siratel juga dia menerima telepon dari geng motor Vespa bahwa besok akan syuting sama yang dengan artis yang bernama Rebong. Di sini juga geng motor Vespa juga dia bilang kepada si Alia Siratel itu dia bilang tante. Lalu si Alia Siratel juga dia ngomong kepada geng Vespa, kamu itu jangan bilang saya tante, saya itu tidak tua-tua banget, panggil aja saya kakak, kata si Alia Siratel kepada geng Vespa. Lalu geng motor Vespa juga di sini dia juga bilang kakak kepada si Alia Siratel. Sudah dia menceritakan semuanya kepada si Alia Siratel. Si Alia juga di sini dia juga menutup teleponnya dan dia juga akan menuju di mana geng motor Vespa akan syuting. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Juni 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.